Halo, kenalin semua, nama aku Rafika Adawiyah dengan NIM 2424 1010 2008. Aku dari kelas B. Di sini aku mau ngejelasin tentang sistem manajemen perpustakaan mini, yaitu dengan tipe soal A. Nah, di sini ada sebuah studi kasus, yaitu sebuah perpustakaan kecil ingin membuat sistem manajemen sederhana menggunakan aplikasi konsol. Dalam sistem ini terdapat berbagai jenis buku seperti buku fiksi, non-fiksi, sama majalah. Nah, setiap buku ini memiliki informasi dasar seperti judul, penulis, sama tahun terbit. Nah, petugas ingin dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menambah buku ke dalam daftar perpustakaan. Yang kedua, mengubah data buku, terus melihat informasi setiap buku secara umum, sama menyimpan data buku dalam daftar, terus meminjam buku maksimal 3 buku, terus mengembalikan buku, melihat daftar buku yang sedang dipinjam. Syaratnya program menerapkan 4 pilar UUP, yaitu inheritance, encapsulation, polymorphism, abstraction, dan interface. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke kode pemrogramannya. Nah, di sini aku udah nyiapin kode pemrogramannya. Yang pertama itu aku mau buka e-buku dulu. Nah, di sini terdapat kelas e-buku. Bentar. Nah, di sini terdapat kelas namanya e-buku, yaitu ini merupakan interface yang mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh kelas-kelas yang mengimplementasikan interface e-buku ini. Nah, interface e-buku ini memiliki satu metode, yaitu void tampilkan info. Nah, metode ini digunakan metode ini tidak memiliki implementasi, alias hanya definisi saja. Dan kelas yang mengimplementasikan e-buku itu wajib membuat implementasi metode ini. Nah, terus di sini juga ada kelas namanya buku. Kelas buku ini merupakan abstrak kelas yang menandakan bahwa kelas ini tidak bisa langsung instansiasi atau tidak bisa dibuat objek langsung dari buku itu sendiri, tetapi harus diwariskan ke kelas-kelas anakannya nantinya. Nah, di sini e-buku berarti kelas ini mengimplementasikan interface e-buku dan harus menyediakan implementasi dari metode yang ada di interface tersebut. Nah, di kelas buku ini memiliki beberapa properti, yaitu yang pertama ada judul, terus ada penulis, sama tahun terbit. Nah, ketiga properti ini adalah inti dari sebuah buku. Nah, protected set di sini itu dia menandakan hanya bisa diubah dari dalam kelas ini atau kelas anakannya nanti. Nah, dan tidak bisa dirubah dari luar kelasnya. Dan ini merupakan bentuk encapsulation, menjaga data agar tidak sembarang dimodifikasi dari luar kelas. Nah, terus di sini juga ada konstruktor buku. Konstruktor ini dipakai saat membuat objek dari kelas turunan buku. Tujuannya untuk langsung mengisi data kayak judul, penulis, sama tahun terbit. Nah, terus di sini itu kayak ada metode set data, yaitu metode tambahan untuk mengubah atau mengatur data buku setelah objek dibuat. Nah, metode ini berguna jika kita ingin mengganti informasi tanpa membuat objek barunya. Nah, terus yang terakhir ada metode abstrak, yaitu metode yang artinya tidak memiliki isi di kelas ini, tetapi nanti pas di kelas turunannya dia wajib mengimplementasikan metode ini. Metode ini digunakan untuk menampilkan info buku sesuai dengan jenisnya.
Selanjutnya ada kelas turunan fiksi, buku fiksi. Nah, kelas fiksi ini adalah kelas turunan dari kelas buku, ditandakan dari yang ini ya teman-teman. Nah, terus jadi artinya itu fiksi itu mewarisi semua properti dan metode dari si kelas buku itu, kayak judul, penulis, tahun terbit, sedata, sama metode abstrak tampilkan info. Karena buku adalah kelas abstrak, kelas fiksi wajib mengimplementasikan juga metode abstraknya, yaitu tampilkan info tadi itu. Nah, terus di sini ada constructor, ya, public fiksi, string judul, string penulis, sama di sini ada base judul, penulis, tahun. Nah, ini adalah constructor kelas fiksi, di mana bagian base judul, penulis, tahun itu tadi, hal itu untuk memanggil konstruktor milik kelas induk buku untuk langsung mengisi properti judul, penulis, dan tahun terbitnya. Jadi tidak ada properti baru di kelas fiksi ini. Jadi cukup mewarisi menggunakan yang ada dari kelas buku tadi. Nah, selanjutnya ada kelas non-fiksi. Nah, kelas non-fiksi ini sama aja ya, seperti kayak penjelasan kelas fiksi ya tadi, dimana dia juga punya konstruktor ini. Terus base ini untuk memanggil konstruktor milik kelas induknya itu yang di buku untuk langsung mengisi properti judul, penulis, sama tahunnya. Terus nanti ditulis di sini. Ini untuk implementasian metode abstrak, tampilkan info milik kelas buku. Terus dimana override tadi belum aku jelasin ya. Dimana override itu berarti kita mengganti atau mengisi implementasi metode tersebut di kelas turunannya. Jadi di sini itu di setiap kelas turunannya itu pasti menggunakan metode override, karena untuk mengisi implementasi dari metode turunan tampilkan info tadi ya. Nah, format penampilannya itu seperti ini. Terus di kelas turunan majalah, di sini juga ada kelas turunan majalah, sama seperti kelas-kelas sebelumnya, tetapi hanya berbeda di sini. Di sini kayak pas override tampilkan info itu menampilkan data buku seperti majalah. Kayak di sini itu penulis itu saya ganti sebagai penerbit, karena pada majalah informasi yang disimpan dia properti penulis itu dianggap sebagai nama penerbit. Ini juga gak apa-apa karena ini masih menggunakan penulis ya. Selanjutnya di sini ada kelas perpustakaan. Nah, di sini kelas perpustakaan ini bersifat publik, artinya kelas ini bisa diakses dari file lain yang menggunakan namespace ini. Nah, terus di sini juga ada private list book. Nah, ini sampai ini tuh dimana daftar buku itu menyimpan semua buku di perpustakaan. Terus buku yang dipinjam itu menyimpan buku yang sedang dipinjam. Terus list e-buku itu memungkinkan untuk menyimpan objek apapun yang mengimplementasikan interface dari e-buku tadi ya, seperti di kelas fiksi, non fiksi, sama majalah. Nah, terus di sini ada metode ini public void tambahkan buku. Nah, ini metode untuk menambahkan buku ke koleksi daftar buku menggunakan sintaks expression bodied method.
dengan ditandai dengan ini. Nah, terus di sini juga ada metode ubah data buku. Nah, metode ini digunakan untuk mengubah data buku pada indeks tertentu, di mana di sini itu untuk mengecek apakah indeksnya itu sudah valid atau belum, dan apakah objek yang diambil bisa diperlakukan sebagai buku. Jadi agar bisa memakai metode set data is buku-buku. Nah, di sini juga ada is buku-buku, yang artinya kalau daftar buku atau indeks itu memang objek buku, maka langsung ke case ke variabel buku. Nah, di sini ada buku sedata, judul penulis tahun, kalau valid ubah data buku menggunakan metode set data tadi. Nah, terus ada metode lihat semua buku juga. Metode ini digunakan untuk menampilkan semua buku yang ada di perpustakaan. Nah, terus selanjutnya if data sampai dengan 0 ini digunakan untuk mengecek apakah tidak ada buku di koleksi. Jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan belum ada buku di perpustakaan. Nah, terus di sini juga aku menggunakan for untuk melakukan perulangan untuk setiap buku. Nah, terus console readline i plus 1 itu untuk menampilkan nomor urutan buku. Terus di bawahnya ini ada daftar buku, ini untuk memanggil metode tampilkan info dari masing-masing buku. Karena item bertipe e-buku itu metode ini pasti ada. Nah, terus ini untuk menampilkan garis kosong saja. Yang ini metode untuk meminjam buku berdasarkan indeks juga. Nah, ini untuk mengecek apakah peminjam sudah mencapai batas maksimum atau enggak. Jika udah lebih dari 3, maka akan menampilkan pesan ini. Nah, terus di sini kalau belum melebihi batas dan indeks valid, tambah buku ke list buku yang dipinjam. Terus di bawahnya ini juga ada metode untuk mengembalikan buku berdasarkan indeksnya juga. Ini untuk menghapus buku dari list buku yang dipinjam jika indeksnya itu valid. Terus ada metode lihat buku yang dipinjam. Nah, di sini kalau tidak ada buku yang dipinjam, tampilkan pesan dan keluar. Menampilkan pesan ini. Nah, terus jika di sini aku menggunakan for juga, kalau ada buku yang dipinjam, tampilkan satu persatu dengan memanggil tampilkan info itu. Nah, selanjutnya kita ke kelas program. Di sini aku udah membuat kelas programnya. Nah, jadi di sini for perpustakaan itu membuat inisialisasi, yaitu membuat objek perpustakaan tempat semua data buku itu dikelola. Nah, terus di sini ada while true. Loop ini loop tanpa batas untuk menampilkan menu terus menerus sampai pengguna memilih untuk keluar. Nah, console clear itu untuk membersihkan layar konsol agar menunya itu hilang setelah kayak ngisi tambah buku tuh. Terus setelah melakukan tambah buku, kembali ke menu perpustakaan itu yang sebelumnya itu hilang gitu. Jadi menggunakan console clear ini. Terus ini untuk menampilkan pilihannya. Terus di sini ada string pilihan. Di sini ada string pilihan, yakni untuk menerima input pilihan dari penggunanya. Nah, terus
di sini ada switch case untuk menu. Jika kita memilih menu 1, itu menambah buku. Jadi dia tuh membuat, jadi di case 1 itu dia membuat objek buku sesuai pilihan dan jenisnya, dan isi data dari input pengguna. Nah, terus di sini tuh if buku ini untuk menambahkan buku ke daftar jika valid. Terus ada jika memilih 2 itu menampilkan semua buku dan mengubah data buku sesuai indeks yang dipilih nantinya. Terus ada case 3 itu untuk melihat semua buku. Jadi menampilkan seluruh buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, terus yang keempat itu menampilkan buku lalu meminta nomor buku untuk dipinjam. Yang kelima itu kembalikan buku, yaitu menampilkan buku yang sedang dipinjam lalu menghapus buku dari daftar pinjamnya. Terus yang keenam atau yang terakhir itu ada lihat buku, untuk menampilkan buku yang saat ini sedang dipinjam. Nah, terus case 0 ini untuk keluar dari keluar dari menunya itu tadi. Nah, terus atau berhenti. Nah, terus ini selain itu, jika memilih selain pilihan 1 sampai 6 berarti pilihan tidak valid, nanti program akan berhenti. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.